Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ahmad Ubaidillah dalam pelajaran fikih kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ijarah yang meliputi sewa, menyewa, dan upah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan slide berikutnya. Silakan perhatikan dua gambar ini. Gambar yang pertama menunjukkan seseorang yang sedang bekerja di pabrik. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan seseorang yang sedang menyerahkan kunci kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami tentang pengertian ijarah dan dalilnya. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajara ya'juru ujron, yang berarti upah atas pekerjaan. Sedangkan menurut istilah terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Dalam pengertian istilah ini, ijarah terbagi menjadi dua, yakni dari segi manfaat, sewa menyewa. Yang kedua yaitu pemberian upah terhadap pekerjaan seseorang. Untuk dalil tentang upah diantaranya adalah u'tul ajira ajrahu qabla ay yajifa araquhu. Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, artinya memberikan gaji upah sesuai dengan kesepakatannya. Hukum ijarah. Menurut ulama fikih, hukumnya mubah atau boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau tukang sepatu, atau bisa juga bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang untuk menjadi pembantu rumah tangga. Dan yang ada pula bersifat serikat, yaitu perusahaan yang menggaji karyawan yang bekerja di sana. Macam-macam ijarah. Ijarah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ijarah alal manafi', yang kedua ijarah alal mal. Ijarah alal manafi' yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat. Jadi ijarah ini dia mengambil manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati. Manfaatnya ya untuk ditempati rumah itu agar terhindar dari hujan, kemudian panas, angin, dan sebagainya. Kemudian mobil untuk dikendarai, kemudian baju untuk dipakai dan sebagainya. Yang kedua ijarah alal mal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Pembahasannya terkait pekerjaan karyawan. Selanjutnya ijarah alal manafi. Kita akan membahas tentang rukun dan syaratnya. Syarat yang pertama, orang yang menyewakan, yakni mu'jir, dan orang yang menyewa, mustajir. Rukun pertama mu'jir dan mustajir. Syaratnya keduanya balik, berakal sehat, dan mempunyai hak tasarruf, artinya membelanjakan, menggunakan. Yang kedua adalah nilai sewa ujrah, sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh, di mana harga dan keadaannya jelas. Yang ketiga barang yang disewakan, ain mustajarah. Syaratnya manfaat harus mutaqawwamah, bernilai secara syariat, diketahui barangnya dan mampu diserahkan. Kemudian syaratnya juga ain mustajarah dapat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak penyewa. Barang disewakan milik orang yang menyewakan.
Dan yang terakhir rukun ijab qabul, yaitu serah terima. Masa berlaku ijarah alal manafi, yaitu selama barang yang disewakan dapat dimanfaatkan, digunakan. Maka jika rusak atau rumah yang disewakan roboh, ya, ijarah manafinya menjadi batal dan berakhir. Selanjutnya ijarah alal mal, rukun dan syaratnya. Yang pertama, pemberi upah mu'jir dan mustajir, pekerja. Syaratnya berakal sehat, mumayyiz, cakap dalam bertindak, ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Yang kedua, upah atau ujrah, yakni berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pengganti tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, pekerjaan, rukunnya. Syaratnya adalah objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek. Dan yang keempat, sigot ijab qabul, ya, ucapan yang dilontarkan oleh pihak majikan dan karyawan. Ya, misalnya, saya pekerjaan Anda dalam proyek ini selama 2 bulan dengan upah per hari 25.000. Kemudian mustajir menjawab, saya bersedia. Hikmah disyariatkannya upah atau ujroh, membina ketentraman dan kebahagiaan. Orang yang menerima upah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Memenuhi nafkah keluarga seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Yang kedua, hikmahnya dari ijarah ini memenuhi hajat hidup masyarakat, akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang membutuhkan jasa. Dan yang ketiga, menolak kemunkaran, dapat menolak kemunkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dipahami. Untuk tugas pada hari ini, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Apa perbedaan antara ijarah alal manafi' dan ijarah alal mal? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.